Di mana ko mana ko pihak ko diijazahkan oleh guru kepada beliau. Ampe ko salah lima ko salahnya bana ko karena di dalam Islam itu diperintah untuk menjunjung tinggi dan tigo para karo. Dan pertama menjunjung tinggi kita Allah. Dan kedua menjunjung tinggi kita Nabi dan Rasul. Dan ketiga menjunjung tinggi kita guru. Rahmat perlu dijunjung tinggi dan tiga, rahmat daripada Allah, syafaat daripada Nabi, barakat daripada guru. Konan tadi tiga sabirin, konan tumpu tiga sajarakan di dalam syarah, di dalam agama. Selagi kita berpegang teguh di tali dan tiga, insya Allah selamat wa dunia, selamat itu di akhirat. Jika ingin mendapat nikmat rahmat Allah dunia sampai akhirat, suruh Allah turun kata Allah hentikan. Ingin kita mendapat berkah syafaat daripada Nabi, suruh Nabi turun kata Nabi hentikan. Ingin kita mendapat barakat guru atau berkah dari guru, jangan lepas suruh guru turun kata guru hentikan. Rendahkan hati, tinggikan adab, hilangkan keraguan, timbulkan keyakinan. Tak hujur lalu, tak balik patah, kunci berkah jamaah kami udah berkah. Dia tinggal apa ilmu, apa pengajian yang beliau warisi, amaliyah yang beliau warisi kepada kita. Hendaknya ikut dan kita wajib arif dan kita gagal takwa, gagal dan wapalian, duduk dan wakisa, wakiru, wakafian, wakuru, anak sasihan. Beliau sekurang-kurangnya menjelang wafat berwasiat kepada kita, wasiat supaya kita bamusali. Dan membaca Al-Fatihah satu ayat pendek pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketiga berkhutbah bahasa Arab baik Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya azan Jumat itu 2 kali. Kemudian yang selanjutnya puasa itu Ru'yatul Hilal, barayo kita pun mencari bulan. Ada lillah sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi wa in kubiya alaikum fa'akmilu iddata sa'bada salasina rawahul Bukhari Muslim. Artinya kok berpuasalah kamu dengan ru'yah hilal mencari bulan, wahai pulolah kamu dengan mencari bulan. Fa in kubiya alaikum, jika naik bulan terlampau di awan karena cuaca buruk, fa akmilu iddata sa'bana salasina, maka sempurnakan bilangan Sa'ban itu 30 hari. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, berarti hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah yang mana Allah pada siang ini masih melimpahkan kita rahmat dan nikmat, kudarat bersatu iradat, sehingga masih dia kita nikmat iman, sehat, bersatu nikmat kesempatan. Alhamdulillah dapat kita hadir pada siang ini, yaitu dalam rangka menjalankan wirid dan diwiridkan oleh guru-guru kita dahulu sampai saat ini. Mudah-mudahan langkah dan niat tujuan kita yang ikhlas menjadi amal ibadah bagi kita dan bersama. Babalik kita menjalankan wirid guru dapat lewat limpahan berkah rahmat daripada Allah dan berkah dari guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah
agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat sekalian dunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah berhasil membawa kita dari alam zulumat kepada alam nur, dari agama jahiliyah kepada agama Islamiyah, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada guru-guru, alim ulama, imam khatib, selaku seluruh bendang dalam negeri, para nenek mama, cerdik pandai selaku pemuka adat, teristimewa kepada seluruh bencana, jamaah kaum ibu dan kaum bapak, jamaah kaum muslimin dan muslimat, ketek dan tasabihan dek namo kok gadang dan taipuan dek galang, umumnya jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayah beliau bernama Bapak Sati Karimun Merah, ibu beliau bernama Cukui Cati Bilang Pandai. Ayah beliau basuku koto, ibu beliau basuku uji. Kete banamo diagih namo de kurang tuwo, yaitu Nyosi Kanun. Kemudian jemaah Bapak beliau lahir pada tahun 1026 Hijriah atau 609 Masehi. Kemudian jamaah diri yang dimuliakan Allah, pada tahun 10 sampai 21 Hijriah, di saat beliau berusia 5 balik tahun, sepakat nyoba sarato ayah ibu dan orang tua untuk bayi marantau dari turun karantau dari Pariangan menuju beliau Kasintuk Lubu Adwang. Itu menurut riwayat sejarahnya. Jadi dari nagari tua Pariangan pada Pajang yang turun lewat Batipun, belok Kina, tiba di Malalo di Indian Sungai atau Batang Air, sampailah beliau di Tapaki, tiba beliau di Sintuk Lubu Adwang. Itu menurut riwayat sejarahnya. Disitulah beliau tinggal, disitulah beliau bakarajo wakatu kete babugalo kabau. Di saat beliau babugalo kabau, rupanya hilanglah kabau beliau, dicari kabau dan hilang. Kama ajik kawah kasitu arah perjalanan beliau arahan. Disitulah beliau bertemu dengan seorang ulama yang datang langsung dari Madinatul Munawwarah. Beliau bernama Yahyuddin Abdul Arif atau lebih dikenal dengan Syekh Madinah. Menurut riwayat sejarahnya Pak Abu, yang Syekh Madinah datang langsung dari Madinah ke bumi Minangkabau atas perintah dari gurunya, yaitu Syekh Ahmadul Musasi. Kemudian beliau berbekalan 2 buah foto dan cie foto baisi tanah Madinah dan cie foto kosong. ADC Ahmadul Musasi kepada Syekh Madinah 5 foto ko samubare engkau timbang foto dan baisi tanah Madinah dengan foto kosong. Disitulah sampai engkau menginjakan kaki untuk dakwah Islamiyah. Itu menurut catatan di dalam kampung sejarahnya. Sehingga beliau terdampak di Tiku, tinggallah Kufah di situ. Kemudian ditimbang foto antara foto baisi tanah Madinah di foto kosong dan samubare. Nyutawihan barang kamari di Taluh Kusur, ia disirah di Batang Tapaki. Di sini timbang lo galiat foto dan buwogong. Foto kosong jo foto baisi tanah Madinah. Di sekolah foto tadi samubare, mangko beliau manapi katapian dan menetaplah beliau di Batang Tapaki atau di Subarang Air Bulaan. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya Allah pertemukan antara si Kanun dengan si Madinah kau. Allah mempertemukan
Pada suatu masa beliau pun sadar kalau kabau hilanglah kabau beliau. Dicarilah kabau dan hilang kamano ayat kawah kasitu arah perjalanan beliau arahan di sekolah beliau bertemu dengan Syekh Madinah. Di pada saat itu Syekh Madinah pun sadar membagi tambak. Beliau pun sadar mencari kabau dan hilang bertanya kepada Syekh Madinah. Aduh nampak barang karena aku lewat di situ. Pada saat itu lain tanya lain jawab. Akhirnya Syekh Madinah, wahai anak muda, urusan barang karena engkau dan hilang dan engkau cari itu barang dahulu. Kok lain namun membuat aku agak sahabat gadang dari kabau bisa dan pegiang. Itu kata Syekh Madinah. Jadi takutlah langkah diperhatikan oleh si kabun Syekh Madinah pun tadi sedang membagi tambaknya. Tambahnya yang pasang tadi bukan jalur seperti ini, tak lain tak bukan para pakarangi. Dibagilah para pakarangi pun dari sungai Katapian, sagalo lidih dan ado, panuh dek lawak, isikolah tercengang musikanon, mencari kelebihan yang ada di dalam diri Syekh Madinah tadi. Maka di sekolah beliau tumbuh keinginan untuk mengguru dan baraja kepada Syekh Madinah. Akhirnya mengajilah beliau dengan Syekh Madinah lebih dan kurang 2 tahun. Itu menurut riwayat sejarah. Jadi jamaah diri yang dimuliakan Allah, sedang kaji rasul-rasul ilmu sedang dapat takwa awak sedang candu mengaji, dicari guru dak bersuwo, dicari guru dak bertamu. Di Syekh Madinah pun menghilang. Adik tak tahu walau hilang tak tahu ibunya. Kemudian jamaah wafat dia guru tak bertamu, dia guru tak bersuwo, pamanwong lah beliau. Dalam pamanwong tak kena rasa galau kato dan dikatukan oleh guru kepada beliau. Yang mana katoku acuk kali disampaikan di saat beliau dalam mengaji. Kato kok dah ado aku isuk kadot tarilah barangke ke tanah Aceh. Di situ ada seorang ulama yang alim lagi sufi, hingga kampung halaman barangke engkau ke tanah Aceh. Tidak karena kato kota tanah, nyubulankan ikat diminta doa restu kepada ibu bapak. Kemudian barangke lah menuju beliau menuju Aceh, jual beliau barangke menurut sejarah nyoba jalan kaki. Itu menurut sejarah. Dilawali langkah dengan Bismillah. Di pertengahan perjalanan Allah pertemukan beliau dengan ampe kurang laki-laki. Dek karena watamu kenal berkenalan siapa mau di makam puang kama tujuan. Dan surah menjawab namamu maruhunan panjang asal kampung di padang gantiang batu sangkar. Dan surah menjawab namamu Muhammad Nasir asal kampung di kota Tanah Padang. Dan surah menjawab namamu Buyung Udong asal kampung di Bayang Salido kulit-kulit pada Sapulong pesisir. Kemudian yang surang le menjawab namamu Si Tarapang asal kampung di Kubong Tigo Balai Solong. Hendak ke mana tujuan saudara? Dan kami pun tak tahu arah, tak tahu tujuan engkau baik nama. Dijawablah beliau, dan tujuan aku meninggalkan kampung tak lain bukan ingin mencari seorang guru memperdalam tentang ajaran Islam. Dia mendengarkan tujuan beliau ingin belajar atau mengaji kata Aceh, inginlah orang dan para pekko tadi pagi bersama-sama Burhanuddin. Di barulah ibarat kaji Balimo. Itu menurut riwayat sejarahnya. Ringkas sejarah pendek hikayat jamaah kami muda bapak ibu dan beliau di Aceh di tamuan guru disampaikan tujuan maksud kepada Syekh Abdul Rauf. Dalam beliau menyampaikan tujuan maksud kepada Syekh Abdul Rauf, karena pulau di Syekh Abdul Rauf ketika beliau masih di Madinah, Syekh Ahmadul Fusasi guru beliau berpesan kepada beliau, amanah apasan Abdul Rauf, nanti setelah sekian tahun engkau mengajar dan menetap di tanah Aceh di negeri Rencong.
akan datang urang balimu urang dari arah selatan Minangkabau. Di antara urang dan balimu atau surang-urang seperti ko ciri-cirinya agak ketek kakinya sabalah tidak. Kok bajalannya barangkang tumiknya dari tanah. Kok datang urang dan datang isok kolong dari mulanya sebagai murid agihan ijazahku kepada beliau. Rupanya Paku dikasih riwayat pendek sejarah dicari tampak diawai karaso. Aku yang digambarkan Ahmadul Kusasi kepada Syekh Abdul Rauf sesuai pada dengan fisik dan tubuh Syekh Burhanuddin. Akhirnya ringkas sejarah diterima urang dan balimoko sebagai murid, mengajilah beliau di situ lebih dan kurang 23 tahun. Itu menurut riwayat sejarahnya. Kemudian jamaah kami udah mengatakan beliau Syekh Burhanuddin di Aceh selama 23 tahun dalam zaman. Tetapi sejarah mencatat beliau dan mengaji ke guru hanya sekali-kali. Dan kawan barampek tiap hari tiap malam. Beliau hanya sekali-kali. Karena beliau pagi nyocolan guru nyotan kata maja. Ukuran sudah bekom nyojapui guru nyobawa pulang balik. Sudah tu berkot tiba di rumah nyowapihan terhadap guru nyosadion aji mandi guru. Iko sajo karajo beliau salamu diaceh jamaah kami budak pemabah. Walaupun itu karajo beliau jarang mengaji kawanan barampek tiwari tiok malam setiok muzakarah diaduan setiok pertanyaan yang dilontarkan oleh guru kepada para murid setiok kanyo bisa beliau menjawab. Aku kelebihan al-mukaram guru kita Syekh Burhanuddin ulangkan wabeda jawaban. Kalau itu mengaji jo guru ditujuannya kasih limo ada jawab. Ada cie dan cie pun dalam timur tu. Kalau beliau dah jarang mengaji ilmu dapet, kelebihan beliau jamaah kami sudah mengatakan. Di mana punya beliau mendapatkan kelebihan demikian karena adabnya kepada guru sangat tinggi. Sebagaimana kata Rasulullah, al-adabu fawqa minal ilmi atau al-adabu afdalu minal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu, adab itu lebih bagus daripada ilmu. Jadi adabnya ke guru sangatlah tinggi. Di kita baik guru hendaknya jawab kenapa? Mungkin kaji payah dapat diawak ilmu setiap ditujuan di guru awak payah dapat edek karena apa? Adab awak kepada guru kurang mungkin. Lah pernah awak menunjuk guru awak di sana yang hadir. Aku mampu kaji tidak nak dapat. So tunjuk guru awak sesuatu ni. Nah, jadi jamaah terhormat di dalam kitab Ta'lim Muta'lim syarat menuntut ilmu itu ada 5. Pertama tarang utak, dan kedua cukup bekal, dan ketiga kesayangan guru. Udah ketiga. Kemudian jamaah bapak lamu zaman, kemudian rajin apa kaji dia berulang pasal jalan dia patuhi. Kalau utak wa mada bekal wa kurang maka lainlah kesayangan guru. Salah satu yang menonjol dari guru kita Syekh Burhanuddin tak lain bukan adab yang kepada guru sangat tinggi. Dia kepada kita nama sama dia kurang menunjuk guru wa saudara. Nah ini lalu. Nah, tunan adab. Kemudian jamaah kami berdoa ringkas riwayat pendek sejarah hari berganti bulan berganti tahun berakhirlah pengabdian beliau selama di Aceh. Setelah ujian rintangan cobaan beliau lewati maka berakhirlah pengabdian beliau. ABC Syekh Abdul Rauf kono lah selesai segala tugas engkau. Ujian rintangan cobaan telah engkau lewati.
dengan ketabahan dan kesungguhan hati engkau di dalam mengabdi menuntut ilmu denganku. Wahai pondok, pada saat ini sempurnalah amanah yang aku terima dari guruku. Wahai pondok, pada saat ini engkau aku angkat sebagai khalifah. Iko juga, iko peji, iko kitab dan Al-Quran ijazah untuk engkau. Pada saat ini engkau aku beri gelar Syekh Burhanuddin. Itu menurut riwayat sejarahnya. Kemudian jamaah berapa setelah Syekh Abdul Rauf memberi beliau gelar Syekh Burhanuddin, kemudian akhirnya Syekh Abdul Rauf, wahai pondok, ingatlah selalu akan ilmu dan pengajian yang telah aku berikan kepada engkau. Apakah engkau masih ingat itu, wahai pondok? Apa jawaban beliau? Insya Allah Syekh, seluruh kaji dan ilmu yang telah engkau berikan akan selalu aku ingat dan aku pegang erat. Kemudian jamaah Bapak, sampai Syekh Abdul Rauf menguji si pondok atau Syekh Burhanuddin, kok yo masih inge am yo kaji nalade lagi, kaji nalade lagi amang suka to beliau Syekh Abdul Rauf. Maka disitulah beliau Syekh Burhanuddin kata beliau, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, man arafa rabbah faqad fasadal jasadu. Senyumlah Syekh Abdul Rauf. Kemudian Syekh Abdul Rauf berkata, wahai pondok, nanti di bumi Minangkabau tanganmu akan dicium oleh para pemangku-pemangku Minangkabau. Namamu akan harum, namamu akan dikenang sepanjang masa. Alhamdulillah sampai saat ini jamaah kami udah Bapak, nama beliau masih tetap harum di dalam hati kita. Nyatu harum nama beliau sekali dalam setahun bertepatan di bulan Sa'ban dengan Safar yang mulia kita. Jamaah Bapak, insyaAllah sampai saat ini bilik kita tidak putus, kita tetap hadir dan menziarahi kaulaan. Dan dia pun niat dan tujuan kita kaulaan. Sayang dan cinta kita kepada guru. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itu menurut riwayat sejarahnya. Di kesimpulannya apa? Dan pakaianku adalah ijazah dari guru. Kalau ijazah siakan punya, lah jalan milik pribadi Syekh Burhanuddin ulakan. Kalau milik pribadi kama di bawah, pasti gua jalan kodak ke rumah rangkai, kodak ke rumah anak bini. Menurut riwayat sejarahnya, Syekh Burhanuddin ulakan tidak pernah nikah, tidak ada punya anak bini keturunan, maka tinggallah peninggalan beliau di rumah rangkai. Di surau pondok yang waktu doa kini yang tersebut diawak dari dulu surau pakaian jamaah Bapak dahulu kalanya adalah sebuah rumah di sekolah sampai beliau menemui garis kembali beliau di Aceh. Mamijaan kaki kabumi Minangkabau. Wallahu a'lam. Itu mungkin sekedar riwayat ringkas Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin mulakan. Pak kita buka pakai kolej sadaya hadir. Di jamaah diri yang dimuliakan Allah, kakek pigangku karena tutuai kok pangabek barang dan katangga. Janganlah kaji tuntutlah ilmu kemudian amalkan baru coba kakek. Ilmu tanpa amal tidak ada arti. Amal tanpa ilmu sio-sio. Banyak pada kajiawan, santiang pada ilmu awak, tinggi pada kajiawan. Sifat Allah wa kaji, zat Allah wa kaji sumayang tidak ada unut. Atau beramal saja kerajaan ilmunya dah ada minyak habis sama tak lama. Ibadah dan iyo berilmu kita dan beramal kita dengan ilmu kita. Sakitnya kajiku jadi pakok yang penting istiqamah di dalam amalan. Sakitnya ilmuku jadi yang penting ya yakin tak muncul lalu tak balitang maka itu kunci ilmu. Bisa kalau kaji nana dia kene guru-guru awak masing-masing yakini
setelah itu paci are gagang tabuh tabuju lalu kabalitang patah dia bertahan di situ kuncinya. Di jamaah berapa Quran ini kalau kaji sejarahnya dia yakin ke guru. Akhirnya si Abdul Rauf kepada orang main pembalik si podo beko dari pakan gabalo suruh nyoman surago ke subaran. Jadi jamaah berapa pembalik lagi diongkong disuruh lah menyusul ke subaran. Rupanya jamaah kami kodang bapak hadirin yang dimuliakan Allah pada saat itu hari hujan lagi pati kile. Sehingga dia kalau biar hujan kadanglah pasang banjir lagi saat itu sudah tidak mungkinlah beliau untuk masuk gurunya ke subaran. Tetapi jamaah kenapa pada saat itu beliau yakin pemerintah guru gak menyuruh. Tidak, dia yakin kepada guru disandarkan dirinya lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah berapa? Beliau tagah di tapi batang lain Bismillah kecil beliau. Tidak, wajalan beliau. Disaksikan oleh kawan-kawan yang lain. Beliau kok wajalan dia dan jadi seakan-akan aji pucuk tanah berbicara. Sudah itu jamaah berapa? Tiba di suara Syekh Abdul Rauf sudah bagi kajinya duduk di samping dan Syekh Burhanuddin pun ada di samping Syekh Abdul Rauf. Kacananlah Syekh Abdul Rauf. Dia mau kedua dicari kapan dado hidup dado perahu dado. Dicari di luar aja kadang pasang dayet. Akhirnya Syekh Abdul Rauf doa wa angkabai tadi kokono. Angkat beliau dengan izin Allah iradat dan kudarat Allah. Di dalam waktu dia yakin kamu dikunci ilmu kau yang yakin. Kita harus punya dasar itu. Apalagi zaman kini jamaah berapa banyak langkah merusak itu. Kalau dia keyakinan waktu kurang, jamaah berapa motor ayo ke dadah. Jadi kita hendaknya tabuju lalu tabarita patah. Kalau tak ada sampai nak. Ya, setelah Syekh Burhanuddin murid beliau dikenal dengan Syekh Tabat Yada. Mangku bagala beliau pun Syekh Tabat Yada kajian tak bagal tapi yakin tinggi. Aku supaya tu Tabat Yada juga ya. Zuhur Tabat Yada, Asar Tabat Yada, Isya Tabat Yada Allah. Tapi dia bapak pada kadang dia beliau ibu orang meminta tolong ke dia, buya tolong si buya barang memoda masuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat Yada. Beliau. Nyatu dalam laripan beliau. Ada dia dan barang kodu hilang baik. Cuma salah letak. Babaliklah pulang balik singkok dan balik cari di wakai. Babaliklah orang nak minta tolong kau balik. Jika di rumah di singkok dan balik yuko barang tadi masih di bawah kain. Buya tolong cik buya. Lagi yang bulan 3 bulan tak pulang-pulang buya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat Yada. Tunggu 3 hari. Cik beliau. Lalu sampai 3 hari dia jawab apa lama langkah lagi baca dia pulang. Kalau ayo kita baca data, tabat dia dari kajian. Di kunci ilmu tu ya yakin. Tabuju lalu tabalitang. Aku tak bisa di berbuat tu dong. Waduh mandi aku di Singapura. Nak pulang-pulang lagi baca lu tabat dia dari boy. Apa buaya mencuat di bawah coba berniaga, pulang lagi atau kalau tak dapat coba kita berniaga tu. Ya boleh. Tempat dia dah, ada pulang tu. Kemudian jemaah diri yang dimuliakan Allah ikut pandian royang. Adia saja cirano, adan pasani kepada syarat pasani kepada kitabullah, ko Al-Quran Karim kitabullah yang beliau tinggalkan. Ada kulit daripada syarat yang syarat adalah isi syarat mengatur, adat memakai adat dan syarat kuningnya 2, hakikatnya 1. Putih adat karaso, putih kaji pun karaso. Rasul di bawah naik, parisul di bawah turun. Kunan bapujuk boleh, kunan bau tunggal. Kunan kita minang tabau, kunan kita satoria. Kita
toko masasok balik lagi ko pa o patampo boleh didiam. Baik dua waktu pada Syekhurantin dari Syekhurantin kakek sanad silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Guru Syekhurantin Syekh Ahmad Al-Qusasi, tawi kakek kepada Syekh Abdul As-Satari, tawi kakek kepada Syekh Sayyidina Husain, Syekh Zainul Abidin, Sayyidina Zainul Abidin, tawi kakek kepada sampai kepada Sayyidina Ali atau Ali Murtada. Dari Ali Murtada menerima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sasok banjirami buat tunggu buat penampakan, buat tampuk boleh tidur diam, buat tali boleh tidur kiri, dan buat pucuk boleh, dan buat tukang. Jangan tunggal kuat jadi buah. Baik tujuh itu nama tadi. Mungkin perpecahannya setelah sekurang ini jamaah mampu untuk kita ketahui. Untuk menambah keyakinan kita, setelah sekurang ini siapa khalifah beliau, Syekh Abdul Rahman, Syekh Idris Latif Majulelo. Setelah Syekh Idris, Syekh Abdul Rahman, karena pada ibu kuburan gedak. Di samping kita, samping suwak sabalah siko, sabalah talawi itu Idris, sabalah Kadaret itu Syekh Abdul Rahman itu khalifah pertama dan khalifah dan kedua. Setelah Syekh Idris, Syekh Khairuddin. Nah, setelah Syekh Idris, Syekh Abdul Rahman, setelah Syekh Abdul Rahman, Syekh Khairuddin, setelah Syekh Khairuddin, Syekh Jalaluddin, setelah Syekh Jalaluddin, Syekh Abdul Muhsin, setelah Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Muhsin, setelah Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Hasan, setelah Syekh Abdul Hasan, jamaah mengapa? Syekh Jalaluddin. Setelah Syekh Jalaluddin, Syekh Habibullah, setelah Syekh Habibullah, Syekh Sultanul Qusai. Mungkin ko batalya wakyo pada sarai jamaah Bapak. Khalifah Nangka 10 Sultanul Qusai. Kemudian jamaah Bapak, setelah Syekh Sultanul Qusai, Syekh Ja'farin atau Ja'far Ibnu Thahir. Setelah Ja'farin atau Ja'far Ibnu Thahir, yaitu Syekh Muhammad Sani. Setelah Syekh Muhammad Sani, Syekh Qusai. Setelah Syekh Qusai, Syekh Barmawi. Itu bagian buruawan sebelum nabok khalifah sebelum nabok. Kemudian baru aku. Di secara sanadnya dia bapak ibu balik dari sini sampai kamu. Katanya itu 25 sanad guru. Pancahane. Tidak. Dan disiko nalape kepada sarai, nalape kasih kapak pancahane. Itu jawab waktu dan berkali-kali di dalam silsilah kita satorian. Jamaah yang dimuliakan Allah, dosa yang hadir. Kita cari bajuan pertama sama kulit bungonya 1 sampai 10. Ba'aman ko sama bana kulit bajuan pertama dengan kampek nan piawa dengan yakin sesuai bagi jika jawa. Ake jika jawa awalan wa akhiran wa zahiran wa awa wa akhir wa mulai wa kasudahan walahi maqatin bersyariat berhakikat. Kaji kita paham dan dibawa guru Allah. Syariat kalau dah ada hakikat ampuh. Syariat kalau dah ada hakikatnya ampuh. Ilmu fikih kalau dah ada tasawuf di dalam kosong. Kalau ampuh kosong lah sudah besi no? Kemudian jamaah ulama, ilmu fikih tanpa ada tasawuf apa? Ilmu tasawuf tanpa ada fikih jamaah ulama batal. Syariat kalau tidak ada hakikatnya, hakikat kalau tidak ada syariatnya batal. Di syariat tidak berhakikat apa? Hakikat kalau tidak bersyariat batal. Di bahayu nanti bersyariat kita, berhakikat kita. Sialan memakaikan boyo tahap apa? Atunan takki ulaan. Itu dan dibawa di guru kita sempurna dikulakan. Itu dan dikatakan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika jiwa bakuli besi
walahi batin, bersyariat berhakikat secara lahiriah pakok siaga nenek moyang kita Adam alaihissalam, secara batiniah bima asal bahasa kita daripada Nur Muhammad. Duduan dan lahir tidak lahir, duduan dan batin tidak batin. Mana tuwo Adam pada Muhammad? Tuwo Muhammad. Mana dahulu Nabi Adam pada Nabi Muhammad? Dahulu Nabi Adam. Mana tuwo Adam pada Muhammad? Tuwo Muhammad. Di zaman bapak tu nanti dikatakan awalan wa akhiran. Inyo yang pertama, inyo yang terakhir. Sebagaimana kata Rasulullah, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuntu nuran. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi berkata, Nabi kuntu nuran, atau aku adalah nur. Baina yadayillahi ta'ala, daripada hadapan Allah. Di artinya Allah, Nur Muhammad terjadi dari Nur Allah. Ayyahluqa adama fi al-fai'am, sebelum bahwa menjadikan Allah akan Adam 2000 tahun. Mana tuwo Muhammad pada Adam? Tuwo Muhammad tu kajiawat jamaah kelibu dan kuafat. Zat sifat asma af'al. Zat Allah, sifat Allah, Nur Allah, Nur Muhammad. Awak Tuhan kajiwa kepada kalimat La ilaha illallah. La kalimat syariat jalan tuwah, illa kalimat kharikat jalan hati, illa kalimat hakikat jalan nyawa, Allah kalimat makrifat jalan rasyid. La kembalikan kepada ilaha, ilaha kembalikan kepada ilah, ilah kembalikan kepada Allah, Allah sabato mato. Atu tiga guru tuduhan kurah diri, kurah satu kaji. Masukkan saluang ke dalam pisau. Tunan kurang mengembalikan furuk kepada asal, mengembalikan dan kasar kepada yang halus, memasukkan saluang ke dalam pisau. Tunan kurang. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, iko baju, iko peci atau kupiah bersuara. Bapak tiko mana kupiah pun dijazahkan oleh guru kepada beliau, nan kupiah kalata diate kapalo, nan kapalo kalata diate, kali diate dah kapalo ada. Pokok di bawah lu tak kapalo ada. Kamu kerja di luar. Di mananya pokok tinggi. Di mana kotiko mana kopiah ko diijazahkan oleh guru kepada beliau. Ampe ko salah lima ko salahnya bana kotiko. Karena di dalam Islam itu diperintah untuk menjunjung tinggi dan tigo para karo. Dan pertama menjunjung tinggi kita Allah. Dan kedua menjunjung tinggi kita Nabi dan Rasul. Dan ketiga menjunjung tinggi kita guru. Rahmat kepada dijunjung tinggi dan tiga, rahmat daripada Allah, syafaat daripada Nabi, barakat daripada guru. Konan kali tiga sabirin, konan tumpu tiga sajarakan di dalam syarah, di dalam agama. Selagi kita berpegang teguh di tali dan tiga, insya Allah selamat wa dunia, selamat itu di akhirat. Iko ingin wa mendapatkan nikmat rahmat Allah dunia sampai akhirat, suruh Allah turun kata Allah hentikan. Ingin kita mendapatkan berkah syafaat daripada Nabi, suruh Nabi turun kata Nabi hentikan. Ingin kita mendapatkan barakat guru atau berkah dari guru, jangan berkah suruh guru turun kata guru hentikan. Rendahkan hati, tinggikan adab, hilangkan keraguan, timbulkan keyakinan. Tak bujur lalu, tak balik tak patah, kunci berkah jamaah kami udah berkah. Artinya apa? Apa ilmu,
apa pengajian yang beliau warisi, amaliyah yang beliau warisi kepada kita. Hendaknya ikut dan kita wajib arif dan kita kakak takwa, kakak dan wapalian, duduk dan wakisa, wakiru, wakafian, wakuru, anak sasihan. Beliau sekurang-kurangnya menjelang wafat berwasiat kepada kita, wasiat supaya kita memusali dan membaca Al-Fatihah satu ayat pendek pakai Bismillahirrahmanirrahim dan kita berkhutbah bahasa Arab baik Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya azan Jumat kita 2 kali. Kemudian yang selanjutnya puasa kita Ru'yatul Hilal, warayu kita pun mencari bulan. Ada lilo sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi wa in kubiya alaikum fa'akmilu iddata sa'bada salasina rawahul Bukhari Muslim. Artinya kok berpuasalah kamu dengan ru'ya hilal mencari bulan, wahai pulolah kamu dengan mencari bulan. Fa in kubiya alaikum, jika naik bulan terlampau di awan karena cuaca buruk, fa akmilu iddata sa'bana salasina, maka sempurnakan bilangan Sya'ban itu 30 hari. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, berarti hadis sahih. Jika lawan kaji secara kajian namun saran, sumu liru'yatihi, sumu itu kalimatnya amal, kalimatnya fi'il, fi'il amal, anamu amalnya amal wajib, berarti perintah wajib dari Rasulullah, perintah wajib dari Nabi, bahwa sono sabar itu mencari bulan wajib buat mandi dulu. Kemudian di akhirnya waktu dia pulau atau menurut hadis jamaah kami sudah mengumpulkan. Di anak diamanahkan di guru itu yang menjadi amaliyah bagi kita. Di puasa wajib mencari bulan dan berhisab dengan takwil khamsiyah, huruf tahun dan salaman, bulan dan panik. Itu dari kita. Kemudian yang selanjutnya target itu 20 rakaat, 2 rakaat salam ditutup dengan witir 3 rakaat 2 salam. Kemudian yang selanjutnya supaya kita pakai doa kunut malam dapat itulah muncul dapat diraih meninggal salah satu keluarga kita, hutang bagi kita ahli waris dan tiga di luar fardu kifayah dan ampe. Hendaknya simayan itu kita tahlilkan, kita talqinkan, kita kajian puluh semalam sampai manigo, sampai 40, sampai 100 hari. Aku wasiat yang diwasiatkan kepada kita. Insya Allah bahwa junjung tinggi kita guru. Kodai wapagar wa are-are wapaci wa ditaringan tigo. Salamek wa tiga. Salamek itu di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, rahmat dari Allah, syafaat dari Patung Nabi, barakat dari guru. Awak baik kaulaanku sekali setahun mana tujuan awak mencapai dan ma'aruf dan mencari limpahan barakahku. Nah, kan kau tujuan kaulaan dah baik membagi itu lah biarlah baik mencari barakahku. Rahmat dari Allah, syafaat dari para nabi, barakat dari guru. Rasa keren. Cuma kuenya bapak kalau kamar para kawan sudah mengaji itu tak lagi berwajib wassalam di dulu. Nah, itu. Abang sudah ada wassalam. Nah, rasanya baju ampe rupiah. Tigo, ampe kalau tigo. Dua kali tiga cie. Salapan paniloyang cie kayak 9. Kemudian tiga Al-Quran yang ke-10. 20.000 tulisan tangan sekitar 28 tahun di belakang Al-Quran ku sempat dicilok di bulan.
Aku berarti baru satu mengajawab dari aku. Umur ini 39, berarti sampai tahun umur. Salah mau singgah kota kali lima kota kali akan sekian. Asal mengajawab dari aku. Jatuhnya ke dalam tabel bahasa Al-Quran kok. Waktu itu dah dapat orang yang kok. Seminggu sudah tahu, baru dapat orang yang kok. Baru dapat Al-Quran kok. Hujan pasti tidak alam tak bersahabat yang berempat tu keadaan diulang waktu itu. Dapat orang yang kemudian kami melapor ke kepolisian kalau barang OBCD berdasarkan budaya Pak peninggalan berbakalan dilindungi oleh undang-undang. Akhirnya diproseslah di pengadilan selama 2 bulan dalam keadaan pasrah sebagai barang bukti dalam proses sidang. Aku menurut sejarahnya mengumpulkan Al-Quran percaya punahnya dan sebagainya. Di mana saudara? Pada saudara? Satu buah. Itu kaji sekretariat. Itu sekali setahun kembali. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itu jadi rupiah seluruh peninggalan yang ditinggalkan beliau jumlahnya 10. Awal saya tadi bulan pertama bulan sampai umur 1 sampai 10. Secara ringkas, umur pembunuhan biasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya apa itu? Tidaklah Tuhan melainkan Allah, wahdah, lagi seorangnya Allah, la syarikalah, tidak jenis syarikat baginya Allah. Allah itu adalah wahid, Allah itu adalah esa. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Itu dalam kajian tauhid. Aku duduk arti tauhid itu apa? Mengesahkan zat Allah dan esok. Allah itu satu awak cian dalam hakikat makrifat kita. Sekali jangan Allah itu jadikan berbilang. Sekali jangan kita katakan Allah itu bermisal. Sekali jangan kita katakan Allah itu bertempat. Jadi kan dulu kaji wangga ada dia Tuhan, dia ada di atas. Allah duduk di atas aras. Dia duduk seperti manusia. Berarti Tuhan, tapi kuadai. Itu yang dikatakan mujasimah. Menjisimkan Tuhan, menyamakan Tuhan seperti manusia. Itu tauhid yang tidak benar. Itu tauhid yang keluar di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asalafi wahabi itu kajian ini tidak mampu namanya. Salah bikin di kuadro ini kok ijo salafi wahabi kok sagalo amaliawan nyokar suhi siapa sirih maulid maliki kok bid'ah memperingati Isra Mi'raj bid'ah tidak siapa buku sirih bicara. Nah di kuadro kalau satu orang katakan tidak perlu watan yang dalil, tidak perlu watan yang ada debat dalil. Cukui wasabui jawab tidak tampilan tinggi doyong tadi kau buang tidak cukui orang. Dah suku adalah doyong tadi yang dia tidak sampai. Kubia sampai dan kapal yang tanah yong. Jadi dia kapal kalau berjalan. Di jamaah diri kami muliakan Allah. Aku yang tauhid mengisahkan zat Allah dan esok. Sehingga jemaah Allah aku berkata laisa kamitslihi syai'un, tidak ada berbuat sesuatu. Allah berdiri dengan sendirinya. Allah berdiri dengan zatnya, tidak berbuat, tidak berkapan. Kenapa aku carilah aku pada di antara. Carilah aku pada di antara. Waktu jawab pada wakman cari Tuhan, cari ke dalam diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, man arafa rabbah faqad fasadat jasadu. Tuhan tauhid wa Islam. Wallahu muhidul alamin. Walaupun Allah meliputi sekalian alam. Ayo susungane dan manipul di mana ta'ala meliputi sekalian
sekali ayat. Tidak sebelah kanan, tidak sebelah kasuo, tidak sebelah tidak, tidak sebelah kanan. Wahai Tuhan tadi meliputi sekalian alam. Wallahu muhitu lil alamin. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana kunjung itu berada dan Tuhan bersama kita. Umoga kulidu hablu minanas dan hablu minallah. Hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Kemudian umoga kulidu tauhid kita tiga. Yang pertama tauhid af'al, dan kedua tauhid sifat, dan ketiga tauhid zat. La fa'ilun, la sifatun, la mawjudun. Nah, Inna aduna mempapui pada hakikatnya perbuatan Allah. Inna adu yang mempunyai sifat pada hakikatnya sifat Allah. Inna aduna mawujud pada hakikatnya wujud Allah. Itu mempunyai jawab nabat dikirakan kasuwok yang Tuhan katakan. La ilaha illallah. La ilaha tanto manggilem, tanto idah, tanto bangkuk, tanto iyo. Anak wailah, tidak tukuh dan kasa, melainkan hak yang sabita. Indah sawak, melainkan pisau. Indah tukuh dan kasa, melainkan hati. La ilaha illallah, amanah dan tersirat. La sifatun fil haqiqati illallah. Tidak ada yang mempunyai sifat pada hakikatnya sifat Allah. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la fasirun, la mutakallimun fil haqiqati ilallah. Tidaklah hidup, tidaklah tahu, tidaklah kuasa, tidaklah berada, tidaklah mendengar, tidaklah balik, tidaklah berkata. Pada hakikatnya adalah dari Tuhan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tanpa mengirim, tanpa indah, tanpa bangkut, tanpa yo. Dan kira-kira kalau tidak terwujudnya. Umum boleh sampai wujud ilmu nur suhud. Sampai di luar api, angin, air, tanah. Anasir tubuh kita dan kasar, anasir tubuh kita yang batin, kita bau dan kasar, kita bau yang batin menyembah kepada Allah akan membuat isi sabatu sampai pulau. Mayo iman Islam tauhid makrifat. Bukan kita jamaah kami sudah mengenal. Sampai salapat, sampai dua balik. Tidak. Sampai di luar, sampai di dalam Papua. Kemudian umur 45 rukun Islam, umur 46 rukun iman, umur 47 sifat Allah Ta'ala terjadi ke dalam tubuh itu yang penting 7. Banyak ayat, ilmu, udara, iradat, sama, kosar, kalam. Ayat artinya hidup, siaran hidup Allah. Itu baru dihidupan bangun hidup. Ilmu tahu sana tahu Allah. Itu pun dia tahu bangun tahu. Udara kuasa sana kuasa Allah. Itu pun dikuasukan bangun kuasa. Kalau dah Allah bagi udara, kalau dah Allah menguasai kita, dan kamu tiba di kondisiku jamaah kami udah berbapak. Wah itu pandangan kita yang kepada Allah. Nampak rumah, nampak kurang kita. Nampak dan banyak, wujud dan satu, memandang dan satu, tampak dan banyak. Ada saya jiwa tadi, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbah. Asal buahnya, man arafa rabbah, faqad fasadal jasadu. Artinya kok, siangan mengana akan dirinya, berarti mengana akan Tuhannya. Siangan waktu mengana akan Tuhannya, mampu pinasulah tubuhnya. Dan kapandang dewasa oleh ada kapandang burung sama kalau tidak dia burung, takkan mengalir sangka. Kalau tidak dia Allah, takkan tiba risiko jamaah apa Tuhan kajian silang. Bungo bakuling salapan, tinggi sarubo salapan. Bungo
mempunyai sabilan lain memakai air sabilan tak lumayan di bagian di kampung kita. Air sabilan kaleng dan talata di sabilan cawan sabilan kaleng lahiriahnya air sumu air talago ya dah wakin jobana al-kausar yang talabi dari Nur Muhammad dan warasa dari Nur Allah alake air doa salatu Qur'an di pulangan buah kama dosa di ma'asa air kama pulang air kama kembali air asal saya orang siap yaitu jalan berpaktu hakikat air sabilan kalau si main lalake air sabilan dong ya bapak balik kejadian kerja sudah air sabilan aduh kaji air sabilan ko di tuang kumo ko ya kok na baik ko kasih murah duit atau lo kaji air sabilan nah kemudian yang selanjutnya dan 10 jumlah ijazah dari guru 10 jumlah kulit baju dan pertama dengan sampai 10 pakai dan 10 uang dan 10 nama yang tadi pakai sifat Rasulullah dan terkandung di dalam ahyan sabita tubuh kita yang halus yakni sidik tablil amanah fatona usuk tawadu reto sabar panasir panyayang nama dan ketiga uang sifat Abu Jahil dan terkandung di dalam sumbangan pakaian dari roh tamyiz yakni hizib hikman kianai waladu riya subaha hasad takabur logo tambahan itu yang harus kita buang tahaddi tajanti itu kecewa mengosongkan uang sifat-sifat Abu Jahil ku ada di dalam kecewa masuk izin hikman kianai waladu riya suma'a tidak suma'a memperdengarkan amalan menyapu-nyapu nanawa amalkan kuda tidak kayu payado kuda tidak naik pakai payado wang baju dibunyi daun jari supaya wang sekampung tahu disapu-sapu namuawa disanjung-sanjung jasuawa dadang iku awa katiku namuawa disabunggang lalu wadu cie dalam ngomong kaminya habis sabar-sabar kuda suma'a yang selanjutnya boleh asa dengki SMS susah mencari uang sana mencari uang bayuda hijau nedak nak bolong urang padi baru nama masuk masaki ale urang ambil hukum hijau nama tiga kalau bayu banyak biasi aku campur SMS susah mencari uang sana mencari uang susah sana dia mencari uang susah udah latihan tujuan dia soal gaya doa salah pengen ayo tio lagi uang tak pulang ya doa salah uang beli udah ini dah nama Allah aku lah aku banyak di parah tu tak tahu kasih spesialis itu UPN la ilaha illallah. Nah, kemudian jangan lupa dari takabur, sombong, congkak, awak dan dada, awak dan pakai, ya awak biar dan bidang kebesaran Allah, nampak kebesaran diri kita. Padahal kita hebat ilmu datang daripada Allah, tinggi pakai jabatan awak amanah datang dari Allah, tidak ada nampak tinggi banggakan di hadapan Allah. Bukan sifat takabur, tuduhan di dalamnya sifat fatonah, tuduhan di dalam sifat tawaduk, rendah hati sesama manusia, rendah hati kepada Allah. Kemudian jangan lupa logo tamak punya kami uang kami pisang uang pisang kaliki uang bini uang itu bini uang biawang ajamah diri jadi muliakan Allah itu ambil kesimpulan langkah dan yang tujuan kita berisyarat kaulaan ya sehingga wanita pulang kemudian datang kami mencari pakai burung lahirnya baju jubah
benci Al-Quran kabeh bidang dan wajib wajib nyobana kita mencari pakaian kita. Apa-apa hikmah, apa-apa kiasan yang tersirat dan terkandung di dalam pakaian guru kita ikolo hendak dengan kawat pakaian ke dalam diri kita ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pakai cekkan jawab hidup dan kali pakai mati dan kali tumpah. Jadi mudah-mudahan pengajian pendek waktu sikit sama berakai kadiko kepada kita nama sama. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.